Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisan Jaya. Saya mengambil program studi teknik metalurgi angkatan 2020, mata kuliah bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Heni Mawarni MPD. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda yang dimaksud dengan karakteristik bahasa di bawah ini, serta berikan contohnya. 1. Arbitrer. 2. Sistematis. 3. Unik. Dan 4. Produktif. 1. Arbitrer. Bahasa itu arbitrer artinya mana suka, berubah-ubah atau tidak tetap. Maksudnya, tidak ada hubungan langsung antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan yang dilambangkannya. Contohnya, hewan tertentu di Indonesia bernama sapi, dilambangkan dengan hewan berkaki empat atau pemakan rumput. Kita tidak bisa menjelaskan mengapa dilambangkan dengan nama sapi. Kenapa tidak bisa apis atau lambang lainnya. 2. Sistematis. Bahasa itu sistematis artinya susunan teratur berpola yang membentuk suatu yang bermakna atau berfungsi. Contohnya, Wiwin sedang memasak nasi di dapur. Di sini menggunakan aturan SPOK, SPOK, di mana Wiwin sebagai subjek, sedang memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan. Yang ketiga, unik. Bahasa itu unik artinya setiap bahasa memiliki ciri khasnya masing-masing yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Contohnya, dalam bahasa Sumbawa ada istilah atau kata nyorong yang dalam bahasa Indonesianya artinya hantaran pernikahan. 4. Produktif. Bahasa itu produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, dengan unsur-unsur terbatas tersebut kita bisa membuat satuan-satuan bahasa dengan jumlah yang tidak terbatas. Contohnya, kata menulis memiliki arti menuangkan buah pikiran dalam bentuk tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui media tulisan. Soal yang kedua, mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu sejak zaman dulu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca di kawasan Indonesia dan Asia Tenggara. Selain itu, bahasa Melayu adalah bahasa yang mudah dipelajari. Soal yang ketiga, jelaskan secara singkat fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa, masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai penghubung antar budaya dan antar daerah. Dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Sebagai identitas nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. 2. Sebagai kebanggaan bangsa dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. 3. Sebagai alat komunikasi
Dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Contohnya koran, televisi, handphone, dan lain-lain. 4. Sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda-beda suku, agama, ras, adat, dan budaya. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan makna, konotasi, dan denotasi? Makna konotasi adalah makna yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu, atau nilai rasa tertentu di samping makna dasar. Sedangkan makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana cara penulisan kutipan dan daftar pustaka beserta contohnya. Penulisan daftar pustaka. A. Kutipan ditulis dengan menggunakan dua tanda petik. B. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. C. Jarak antar baris kutipan 2 spasi. D. Setelah kutipan, tulislah sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. D. Penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi. Berikut contohnya. Cara menulis daftar pustaka. Menulis daftar pustaka sumber dari jurnal. Penulisan jurnal sebagai daftar pustaka mengikuti aturan nama belakang penulis, tahun penerbitan, judul artikel ditulis di antara tanda petik. Judul jurnal dengan digaris bawahi dan ditulis penuh. Nomor volume dengan angka Yunani. Digaris bawahi tanpa didahului dengan singkatan. Nomor penerbitan jika ada dengan angka Yunani dan ditulis di antara tanda kurung. Nomor halaman dari nomor halaman pertama sampai akhir tanpa didahului singkatan. Contohnya di atas. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Urutan penulisannya adalah nama belakang penulis, nama depan, tahun penerbitan, judul buku, edisi, kota asal, dan penerbit. Kalian bisa lihat contohnya di atas. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya Ari Sanjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.